Selamat siang, Bapak. Siang kalian. Pada kesempatan kali ini, saya atas nama Ansilmia Peringkat Indo dengan NIM 23991999013 akan menjelaskan kembali materi terkait dengan pelajaran fisika SMK, yaitu mengenai kalor dan kerja. Baik, mari kita simak bersama beberapa slide berikut ini. Oke, baik. Ada pun beberapa topik yang akan dibahas, yaitu yang pertama mengenai pengertian kalor, yang kedua adalah jenis perpindahan kalor, yang ketiga yang dari kerja, kemudian ada hubungan antara kalor dan kerja, penerapannya dalam kehidupan, serta contoh soal serta pembahasan. Nah, apa sih itu kalor? Nah, kalor dan kerja sama-sama berdimensi tenaga, yaitu energi. Kalor merupakan tenaga yang dipindah atau ditransferkan dari suatu benda ke benda lain karena adanya perbedaan temperatur. Dan bila atmosfer tenaga tersebut tidak terkait dengan perbedaan temperatur, disebut kerja atau work. Nah, kalor adalah energi yang berpindah. Jadi ketika kalor mengalir dari benda yang bersuhu tinggi bersuhu rendah, sebenarnya energi yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi menuju benda yang bersuhu rendah. Proses perpindahan energi akan terhenti ketika benda-benda yang bersentuhan mencapai suhu yang sama. Nah, kemudian jenis perpindahan kalor itu ada yang pertama konduksi atau hantaran itu merupakan proses perpindahan panas jika panas mengalir dari tempat adalah proses perpindahan panas jika panas mengalir dari tempat yang suhunya tinggi ke tempat yang suhunya lebih rendah dengan media yang suhunya tinggi ke tempat yang suhunya lebih rendah dengan media penghantar panasnya tetap. Kemudian yang kedua adalah konveksi, yaitu perpindahan panas yang terjadi antara permukaan padat dengan fluida yang mengalir di sekitarnya dengan menggunakan media dengan fluida yang mengalir di sekitarnya dengan menggunakan media pengantar berupa fluida atau cairan gas. Kemudian ketiga radiasi, yaitu perpindahan panas yang terjadi karena pancaran sinar, radiasi, gelombang elektromagnetik tanpa memerlukan media perantara. Kemudian pengertian dari kerja. Nah, kerja dalam fisika mengacu pada perubahan energi yang terjadi ketika gaya diterapkan pada suatu objek dan objek tersebut bergerak sepanjang jarak tertentu. Dalam arah gaya tersebut ini dapat dihitung dengan rumus dasar yaitu kerja W sama dengan gaya dikali jarak dikali cos theta. Nah, di mana keterangannya yaitu V adalah kerja yaitu dengan satuannya Joule, F adalah gaya yang ditetapkan satuannya Newton, kemudian D adalah jarak satuannya meter, dan theta adalah sudut antara gaya dan arah pindahan. Nah, kemudian hubungan antara kalor dan kerja. Hubungan antara kalor dan kerja sangat penting dalam termodinamika, terutama dalam kerangka kerja. Hukum pertama termodinamika yang juga dikenal sebagai hukum kekekalan energi. Nah, hukum ini menyatakan bahwa total energi dalam sebuah sistem terisolasi adalah konstan, yang berarti bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, kemudian bagaimana penerapannya dalam kehidupan? Nah, untuk penerapannya dalam kehidupan, itu teman-teman bisa menyaksikan ada video. Ini video yang menjelaskan bagaimana uh, apa ya penerapannya dalam kehidupan. Mari kita simak ya. Ini hanya beberapa penjelasan, tapi yang lebih menjelaskan itu ada pada ceritanya. Kita lihat ya, penerapan kalor dalam kehidupan sehari-hari.
Kita lihat. Oke. Tadi sudah tampilkan penerapan untuk kalornya ya, dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk contoh. Nah, kita lanjut. Nah, lanjut bagaimana untuk contoh soal. Untuk soalnya ya teman. Nah, kita akan melihat sini bisa teman-teman perhatikan ada contoh soal. Ada soal yang pertama mengenai berapa kak kalori yang diperoleh atau kalori yang diserap untuk eh, air ya. Di sini kita sudah ketahui berapa dan beberapa contoh soalnya ya. Kan? Oke, baik teman-teman, sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan dapat berguna menjadi bahan referensi untuk sekalian. Terima kasih.